Saat Pak Jokowi ditanya wartawan dan beliau menyebut soal partai perorangan, saya terdiam. Bentar-bentar, ini disruptif sekali. Saya memang suka hal-hal yang inovatif. Yang pernah ikut seminar saya pasti tahu, saya sering ngasih contoh inovasi dari berbagai industri. Dan kali ini kita bahas inovasi di dunia politik. Dari sudut pandang saya yang awam politik ya. Saya rasa kita semua setuju, pendidikan kita jauh dari memuaskan. Tapi perdebatan kita seringkali seputar kurikulumnya, gurunya, gajinya, kualitasnya, atau menterinya. Padahal kalau ditarik mundur, pertanyaannya, siapa yang memilih Menteri Pendidikan? Presiden. Dan presiden biasanya menang karena punya kendaraan politik, yaitu partai. Itulah sebabnya Menteri Pendidikan sering diusulkan oleh ormas atau kelompok yang dulu mendukung waktu kampanye. Ada semacam jatah kursi. Nah, di era Pak Jokowi posisinya berbeda. Nadiem itu independen, tidak diusung ormas manapun. Maka wajar ya kalau ada banyak kelompok yang merasa terganggu karena mereka kehilangan jatah. Masuk akal kan kalau Nadiem kemudian dipolitisasi agar tidak menjabat lagi. Bahkan kalau nanti misalnya pengadilan memutuskan beliau bebas karena tidak terbukti korupsi sekalipun, langkah ini sudah berhasil membuat calon-calon independen lain jadi takut maju. Sekarang kita mulai melihat calon presiden dan kepala daerah independen bermunculan, Pak Anies misalnya. Dan tiba-tiba muncul pula ide tentang partai perorangan. Partai yang tidak pakai mahar, tidak pakai bayar-bayar kursi. Artinya, setiap warga negara kini punya peluang mendobrak dominasi partai politik dan ketua partai yang selama ini terlalu powerful. Kalau kita bicara akar masalah pendidikan, ujung-ujungnya memang ketemu di sini, partai politik. Kepala sekolah negeri dipilih seringkali karena kedekatan dengan kepala dinas. Kepala dinas dipilih oleh kepala daerah naik karena partai. Kursi menteri dinegosiasikan lewat partai. Siapa yang mengevaluasi kinerja menteri? DPR. DPR terdiri dari siapa? Partai politik juga. Siapa yang menentukan undang-undang sistem pendidikan nasional? DPR lagi, partai lagi. Jadi di negara kita, siapa yang paling berpengaruh? Bukan guru, bukan kepala sekolah, bukan menteri. Yang paling menentukan arah pendidikan adalah partai politik dan ketua-ketuanya. Itulah sebabnya kebijakan pendidikan sering tidak murni untuk siswa, tapi syarat kepentingan politik. Jadi, kalau mau memperbaiki pendidikan Indonesia, yang harus kita ubah bukan hanya kurikulum atau menterinya, tapi struktur politiknya. Dan kalau benar konsep partai perorangan ini bisa membuka jalan agar warga biasa ikut masuk sistem tanpa mahar, tanpa jatah-jatah, maka itu adalah langkah disruptif. Belum tentu sukses, namanya juga startup politik. Ada startup yang sukses seperti Gojek, banyak juga yang tumbang karena salah satunya masalah integritas. Tapi menurut saya layak dicoba. Dan kalau kalian merasa politik itu kotor, ya wajar. Pertanyaannya, mau dibersihkan atau mau pasrah dan cuma ngomel-ngomel di medsos? Lalu pertanyaan terakhir, siapa yang lebih powerful daripada partai politik dan ketuanya? Rakyat, karena jumlahnya jauh lebih besar. Ingat people power, karena semut-semut kecil kalau berkumpul bisa mengangkat gajah. Kau dengar baik-baik buat seluruh pembenci-pembenci Bapak Jokowi dimanapun Anda berada. Dan buat sahabat-sahabat Bapak Jokowi yang belum berteman dengan akun kedua saya Hantu Rimba, jangan lupa di follow, di like, di komen, bahkan di share. Semakin banyak Anda share posting ulang video saya, semakin banyak kebenaran akan terungkap di negeri ini. Dan jalanan yang kalian lihat di depan kau punya layar handphone ini adalah jalanan di era sebelum dibangun oleh Bapak Jokowi, 2016. Kami sebagai masyarakat Papua tidak memiliki akses jembatan yang bagus, jalanan yang bagus, dan fasilitas yang baik. Tidak sama seperti kalian yang ada di Pulau Jawa. Dari kau dengar baik-baik buat seluruh pembenci Bapak Jokowi. Kalian bahas soal hutang. Hutang di mana sebelum Bapak Jokowi juga sudah ada, tapi kenapa pembangunan di Papua tidak pernah nyata? Di mana ada beberapa orang yang selalu meng-compare atau membanding-bandingkan ya zaman Pak Soeharto ya. Itu yang sering sekali dengan zaman Pak SBY dengan zamannya Pak Jokowi ya. Tetapi saya akan sampaikan fakta nanti ya di beberapa tiga presiden ini, karena di sini yang sering dibanding-bandingkan.
Karena saya ini hidup di periode 7 presiden Indonesia sampai Pak Prabowo sekarang, mulai dari Soeharto, Pak Habibie, Pak Gus Dur, Bu Mega, SBY, Pak Jokowi, dan juga Pak Prabowo saat ini, ya. Jadi saya mengalami, ya. Jadi yang saya mau sampaikan adalah pengalaman saya, ya, tentang ketujuh presiden ini. Tapi yang sering dibanding-bandingkan adalah 3 presiden, seperti itu, ya. Nah, di situ tadi disebut bahwa Pak Jokowi adalah, ya, seorang presiden yang membangun infrastruktur Indonesia yang lebih banyak, ya, dan itu adalah fakta, ya, sehingga Indonesia bisa naik ratingnya, ya, menjadi negara yang bisa bersaing dengan tetangga kita, ya, khususnya di bidang infrastruktur. Tadinya sudah ketinggalan, ya, terutama di bidang jalan-jalan. Nah, Indonesia sekarang malah udah bisa lebih di atas Malaysia atau yang lain, karena di Asia Tenggara baru Indonesia yang memiliki high speed railway, ya, kereta api cepat. Nah, sekarang Indonesia juga memiliki MRT di beberapa kota, Jakarta, Palembang, ya. Nah, jadi ini adalah satu kebanggaan dan ini dibangun di zaman Pak Jokowi, ya. Nah, apa yang mau kita bahas? Pertama, kalian sering dengarkan orang selalu mengatakan lebih enak zaman Soeharto. Saya juga harus mengapresiasi, ya, bahwa Pak Soeharto juga sangat berjasa untuk Indonesia, ya. Walaupun beliau, ya, adalah termasuk seorang presiden yang otoriter dan juga yang sangat, ya, syarat dengan KKN, ya, dan itu yang membuat beliau lengser. Tetapi kita harus akui bahwa beliau juga membangun Indonesia, ya. Tetapi kalau dibandingkan enak zaman Pak Soeharto dengan zaman Pak SBY atau zaman sekarang, itu sangat-sangat tidak masuk akal, ya. Kenapa? Pertama, saya kasih contoh aja, salah satu. Dulu tahun 1997, ya, itu di RT saya itu di daerah Jagakarsa, Jakarta Selatan ini, pemilihan RT. Lalu RT lama itu membuat laporan pertanggungjawaban. Dilaporkanlah di situ, di 370 lebih kakak yang ada di RT kami itu, yang punya motor itu cuma 14 orang, 14 motor lah, nggak tahu itu satu rumah atau beda-beda rumah. Pokoknya satu RT dari 370 kakak itu, motor tuh di RT itu cuma 14, ya. Mobil cuma ada 4 di RT itu. Itu zaman 97, ya. Nah, dibandingkan setelah zaman sekarang ini atau zaman Pak Jokowi kemarin, ya, setiap rumah sudah ada motor. Bahkan dalam satu rumah ada yang 2 motor, 3 motor. Bahkan di rumah saya itu ada 5 motor. Bukan sombong nih, ya. Terus yang punya mobil, hampir 40% warga di tempat saya ini sekarang punya mobil, termasuk saya, ya. Dulu juga saya ngontrak, sekarang sudah punya rumah, alhamdulillah. Saya punya 2 rumah di Jakarta, ya, bukan pamer nih. Ya lumayan lah gitu, ya. Nah, jadi apa yang saya mau kutip di sini? Jadi kalau dibilang enak pada zaman Soeharto, ya sudah sangat beda lah. Saya kasih contoh satu lagi. Dulu zaman Pak Soeharto, ya, dengarkan baik-baik kalian. Orang naik pesawat itu, ya, orang yang naik pesawat itu hanya seorang pengusaha atau konglomerat atau yang mungkin yang sudah sangat kaya lah. Kalangan menengah ke bawah sangat-sangat susah untuk naik pesawat dulu, ya. Saya jelaskan ini. Saya dulu naik pesawat itu bukan karena saya bayar sendiri, karena kebetulan perusahaan saya yang bergerak di bidang migas waktu itu, kalau kami traveling kemana-mana selalu pakai pesawat kayak gitu, pakai Garuda dulunya. Itu makanya saya bisa pakai pesawat. Tapi saya perhatikan kalau orang-orang kalangan menengah ke bawah itu sangat susah. Karena pada saat itu tiket sangat mahal sekali, 2 jutaan kalau apa namanya, ke daerah-daerah Medan sana dulu. Nah, gitu. Nah, sekarang ini, ya, hampir kita perhatikan semua orang bisa naik pesawat, ya. Itulah enaknya. Karena apa? Fasilitasnya ada, harganya terjangkau sekarang, seperti itu. Jadi, itulah yang mau saya sampaikan. Artinya, kalian pembenci Pak Jokowi yang selalu mengatakan enak zaman Pak Soeharto, berhenti. Kalian itu tidak sadar. Ini ya, yang terakhir adalah penjelasan dari Bang Maris Manulang. Teman-teman bisa cek akun TikToknya. Ya, jadi jelas ya, tidak sebanding ya. Dulu mungkin murah, tapi nggak kebeli. Sekarang kesannya mahal, tapi kebeli. Zaman sekarang smartphone harga 10 juta, ya di atas 10 juta. Motor di harga 20 juta, hampir semua orang punya. Ya, jadi
tidak fakta atau tidak tepat ketika dibilang enak era Soeharto gitu teman-teman. Itu hanya nostalgia romantika saja yang didramatisir untuk mengatakan bahwa era itu enak dan sekarang enggak. Sekarang justru peluang dan kesempatan melimpah, kita tidak menutup mata pada tantangan yang semakin kompetitif ya, pada masalah yang semakin kompleks. Kita akui ya teman-teman bahwa sekarang ini kompleksitas masalah lebih banyak ya, ekonomi juga mengalami hal tantangan, tapi tidak tepat kalau kita masih berangan-angan pada zaman masa lalu, karena masa sekarang sudah punya tantangannya sendiri dan punya kemajuannya sendiri. Sekarang setiap peluang terbuka, konektivitas internet infrastruktur ada, dan kesempatannya untuk setiap orang itu sama. Ya tentu ada yang punya privilege, ya tentu saja ada orang-orang tertentu, tapi peluang untuk maju itu ada. Indonesian Dream itu ada karena infrastruktur, internet, semua kesempatan dibuka seluas-luasnya untuk setiap orang ya teman-teman. Jadi kalau dikatakan enak era Pak Soeharto, saya sepakat tidak tepat seperti pernyataan dan penekanan daripada Bang Maris Manulang yang teman-teman bisa lihat lengkapnya di akun TikToknya ya teman-teman ya. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Coba tambahkan di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.